dengan mengusung tema dengan Maulidi Rasul, mari bersama-sama kita raih keberkahan salawat untuk kejayaan dunia dan akhirat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah Islamic Center Kiai Haji Dharma Hidayat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 26 September 2023. Peringatan Maulid Nabi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Bidang SMP, Ketua Dewan Perwakilan Daerah AKPAI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kasih Pendidikan Agama Islam beserta jajaran, Ketua Pokjawas beserta seluruh pengawas pendidikan agama Islam, serta guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara dibuka dengan pembacaan Maulid berjanji oleh jajaran pengurus Dewan Perwakilan Daerah AKPAI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Abradi Sauki. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Sofian, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah AKPAI Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh panitia pelaksana yang telah mengundangnya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan tersebut juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah AKPAI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rahmadi, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan dan panitia pelaksana yang telah berhadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Kemudian acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Jaki Mubarak. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran, dan yang kita hormati Kabid SMP, Ketua Seksi Pendidikan Agama Islam beserta staf, Ketua Pokjawas, dan Bapak Ibu para pengawas, dan ketua-ketua lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tentu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim ulun. Juga yang kita cintai dan yang kita muliakan, seluruh guru-guru agama, para ustadz ustazah yang berhadir pada hari ini, hadirin hadirat para tamu undangan, pecinta majelis peringatan Maulid Rasul SAW, dan tak lupa wabil khusus Bapak Qori Al-Quran maupun para Qori Al-Barzanji yang tadi sudah memandangkan ayat suci Al-Quran dan sihir pujian kepada Rasulullah SAW, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dan insya Allah barataan disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama izinkan ulun mengajak diri ulun sendiri dan juga kita semuanya untuk tidak henti-hentinya mengembalikan puji, menyatakan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Allah dan Rasulnya, dan nikmat-nikmat lain yang tak terhitung banyaknya, di mana pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Hidayah di kawasan Islamic Center Kiai Haji Dharma Hidayat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diturunkan rahmat oleh Allah, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, sesuai dengan tema yang terpampang di hadapan kita barataan dengan Maulid Rasul. Mari bersama kita raih keberkahan sholawat untuk kejayaan di dunia dan di akhirat.
Insya Allah siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang tua yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah anaknya akan mudah menjadi orang yang saleh. Guru agama yang rajin bersalawat, insya Allah murid-muridnya akan mudah menjadi orang-orang saleh. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat, para sahabat, para tabiin dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu keluarga sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya wabil khusus kepada panitia atau pengundang yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada diri pribadi ulun untuk mengisikan salah satu mata acara pada hari ini. Dan ulun juga tak lupa mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya kalau dalam penyampaian ulun barangkali banyak kekurangan, kehilapan, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh para ulama, uluhu darajatika ma tabzuluhu linnasi la ma ta'khudhuhu minhum. Yang meninggikan derajat seseorang itu bukan apa yang kita ambil dari orang lain, tetapi apa yang kita berikan untuk orang lain. Itu yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar saja kalau Nabi Muhammad SAW beliaulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, beliau adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya makin banyak manfaat yang kita berikan untuk orang lain, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada di dunia ini yang lebih bermanfaat lebih daripada ilmu agama. Nah, pian-pian inilah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi, termasuk juga hubungan keamanan, hubungan dinas, nama angkat pian ini juga dapat dua pahala seperti hubungan pian. Orang sugih biar saben hari bejakat, bewakaf, beimpak, bersedekah biar semiliar sehari, tetap ada apa-apanya dibandingkan pahala pian-pian bersedekah. Karena bersedekah itu yang paling abdul adalah bersedekah ilmu. Harta kaya apa aja banyaknya di dunia aja manfaatnya, memati orang lain lagi mengambil habis kisah, kiamat gak ada gunanya lagi, biar berisi gunung emas di akhirat gak ada manfaatnya lagi. Adapun ilmu agama sampai ke kubur bermanfaat, sampai ke akhirat bermanfaat. Makanya kadada sedekah lebih afdal daripada kita bersedekah ilmu. Nah, di sini pian saben hari bersedekah ilmu kepada anak didik kita beritaan, kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, teringat salah satu ayat di Quran yang mana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Menarik kita cermati Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah mengatakan kami, bukan aku. Kami seakan-akan banyak yang oleh kami ini, padahal Allah Taala bahasa Allah itu satu. Kenapa jadi kalimatnya di sini kami? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Kenapa
Di beberapa kitab tafsir, di sini ada Ananda Zainul Hibzi tadi, insya Allah beliau tahu itu di beberapa kitab tafsir disebutkan kami itu diantara maknanya litahzim, untuk mengagungkan. Tetapi di ayat ini bukan sekadar litahzim, bukan sekadar untuk menyatakan keagungan Allah, tetapi nantinya ini menandakan bahwa Allah Ta'ala luar biasa bangganya kepada orang-orang yang terlibat di dalam penurunan Al-Quran maupun di dalam penjagaan Al-Quran. Makanya kalimat yang dipakai di ayat ini, kami, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang pasti menjaga Al-Quran. Ini maksudnya Allah Ta'ala membanggakan siapa-siapa yang terlibat di dalam pemeliharaan Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan tiang-tiang saudara-saudara, mulai malaikat Jibril, Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para hafiz Al-Quran, termasuk juga guru-guru agama. Nabi kita lahir 14 abad yang lalu, dan kita peringati maulidnya pada hari ini, dan sampai hari ini masih langgeng kitab suci Al-Quran, masih terjaga ajaran-ajarannya di muka bumi. Ini adalah berkat adanya guru-guru agama dari generasi ke generasi. Kita doakan mudah-mudahan pian keadaan panjang umur, mudah-mudahan istiqomah. Lain istiqamah malah, kalau istiqamah itu ikatan suami takut pulang ke rumah. Jadi mudah-mudahan istiqomah ya Allah, sampai ke pensiun mengajar agama, bahkan kalau imbah pensiun tetap mengajar agama dimanapun kita bisa sampai ke akhir hayat. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan yang bagi ayyadura kalamul alimi billahi ma'ammatil mu'minin ala salasati umur. Ada 3 perkara yang hendaknya orang-orang yang berilmu agama, yaitu guru-guru agama, bila berpandir berbicara di hadapan siapapun, apalagi di hadapan murid-murid kita, di hadapan siswa-siswi kita, bila berbicara jangan jauh-jauh dari 3 perkara. Artinya materi apapun yang kita sampaikan kaitankan lawan 3 perkara. Kadang-kala ketiga-tiganya salah satunya barang. Pertama, at-tazkiru bi ni'amillah, yaitu memotivasi orang supaya bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Di mana kita berpandir, usahakan kaitankan ke sini. Kayak apa supaya orang mendengar pandiran kita makin bertambah syukurnya kepada Allah. Nang kedua, iltizamut ta'ah, yaitu memotivasi orang supaya taat kepada Allah. Dan yang ketiga, ijtinabul ma'asi, yaitu memotivasi orang supaya jangan menggawi dosa. Nah, 3 ini jangan jauh-jauh kita berpandir dari yang 3 ini. Yang pertama tadi at-tazkiru bi ni'amillah, memotivasi orang supaya ingat dengan nikmat-nikmat Allah, supaya orang makin bersyukur. Nabi dimanapun sidin berpandir, pasti orang yang mendengar ucapan sidin makin bersyukur kepada Allah. Behilang ke orang garing, apa yang disangka sidin? La ba'sa tahur insyaallah. Bahasa kitanya insyaallah ada apa? Tahur ini artinya pembersih, artinya pian garing ini Pak Ayah hapuskan dosa-dosa pian. Nah, itu Nabi menghilang orang garing. Sidin mau tetap memotivasi orang garing itu supaya makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kehilang orang garing malah mana aneh.
aja banget bener deh, bisa ada di hadapan waras lagi nih ya. Ya bener kayak arwah minta seorang dulu aja. Ada sahabat seminggu di rumah sakit Ibun. Nah itu kada kayak Rasulullah. Belum teringat ada bahari seorang ahli ibadah yang mana tangan sidin kedua-duanya kadidah, betis kedua-duanya utuh, mana pulang kedua mata sidin buta, mana pulang miskin, kelaparan, kadang-kadang kada ada makanan. Seorang diri hidup sebatang kara, tetapi hebatnya beliau ini tiap saat selalu mengucap alhamdulillah. Sampai-sampai tetangganya bingung, heran. Akhirnya bertanya, kenapa maka pian tiap saat selalu mengucap alhamdulillah? Apa nampian sokore? Mata buta pak, tangan keduanya ada deh, betis utong keduanya miskin, kedua duit pulang, seorangan pulang. Nah, cuma tiap saat selalu mengucap alhamdulillah. Apa nampian sokore? Apa jasidin? Ujure jasidin Allah Ta'ala kada memberiku dua tangan, ujure kedua kakiku utung, mataku buta, tetapi alhamdulillah Allah masih memberi aku lidah yang digerakkannya untuk mengucap alhamdulillah. Itu cukup aja untuk aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya banyak aja orang mata melihat, tangan lengkap kedua-duanya, betis lengkap kedua-duanya, duit ada aja, walaupun bulan tua ada aja duit, berhutang lah kalau ya orang, duit juga. Banyak orang yang lengkap, tetapi lidahnya sulit mengucap alhamdulillah. Nah, kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah. Nya ada dua baik, ada hamba Allah, ada hamba nikmat. Bedanya di mana? Kalau hamba Allah itu ini memuji Allah, wayah diberikan, wayah kadakah, wayah banyakkah, wayah sedikitkah, ini hamba Allah tetap memuji Allah. Makanya alhamdulillah pujinya itu kepada Allah, bukan berkirikan ada padanya nikmat. Takkan banyak ya Allah, alhamdulillah. Takkan sedikit, alhamdulillah aja pangjar. Ditambah bang. Ambil marah orang. Nah, itu lain hamba Allah. Puji Sina Umar, aku kada peduli terkait rezeki, aku kada peduli. Dibanyakan kah rezekiku, disedikiti kah rezekiku, aku kada peduli karena aku jadi kada tahu nang mana nang terlebih baik. Nah, itulah hamba Allah. Bida orang hamba nikmatnya, wayah dapat nikmat aja bersyukur. Wayah kada ada nikmat, sampah, kecewa, stres dan sebagainya. Kita nih yang membaca carian sebetulnya banyak aja nikmat Allah Ta'ala. Nang sebetulnya larang bener, cuma kadang-kadang kada tersadari bener oleh kita. Malam tadi kita guring oleh walaupun pada biasanya di tikar buruk, tetapi amun kita bersyukur itu jauh lebih baik. Guring di tikar buruk tetapi di rumah jauh lebih baik daripada guring ditilang nang empuk tapi di ICU. Ya kan? Kita berubah bebayaan kepala langsung mengaruh kan? Itu juga rezeki. Jadi rezeki itu kadang menurut soal duit. Bebayar berubah, takuring mengaruh. Nah, ada orang yang ngaruh takuring, mungkin karena ada alita, ada penyakit, ada pikiran dan sebagainya, sampai ke antri ke psikiater, menghapus obat dan sebagainya. Sebelum putih belum minum obat ternyata takuring. Biar malam tadi kuring kada ke obat, itu rezeki yang luar biasa. Jangan pino obat pada 100.000 sama nama kali seminggu. Belum ada pula 3 bulan ada kuring. Ternyata ada model kayak konslet di saraf beliau ini 3 bulan kada kuring. Mana-mana tuh
buat ke dokter spesialis klinik. Berarti nyuruh kita malam tadi ke kawa gureng itu rezeki luar biasa. Ngaruh pulangnya ada yang sampai ke seberang timbuk kayak ke daerah ngaruhnya nih bisa belum mendengar ya bu ini kata kalau pagi itu pebuta itu aja pebuta pelan pulang misalnya kalau sambil aja bangun saking jenaknya nah itu kalau sambil bangun itu wali songo orang itu wali songo lah adanya wali bang. Nah bapak ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala kita sama-sama bangun kita subuh bangun kada ada melihat di awak kita menempel alat medis kada ada terlihat di awak kita oksigen, kateter, infus dan segala macam itu juga rezeki yang sangat mahal. Nah, subuh tuh kalau bangun itu rezeki. Betapa banyak orang subuh tuh masih tertidur lelap. Berarti kita kalau bangun itu berarti dasar dipilih oleh Allah untuk bangun. Begitu kalau pulang sampai yang subuh dipilih pulang berarti itu oleh Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang subuh tuh bangun aja cuma kada terdorong hatinya untuk sampai yang subuh. Jadi jangan dikira yang subuh bangun sampai yang jangan dikira bukan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi pertama, orang yang berilmu agama dimanapun berbicara jangan jauh-jauh dari 3 perkara. Yang pertama yaitu at-tazkir bi ni'amillah, mengingatkan memotivasi orang supaya ingat dengan nikmat-nikmat Allah, dengan kata lain supaya makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang kedua iltizam ta'ah, yaitu memotivasi orang supaya menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita berbicara orang terdorong, termotivasi untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi pihak umpam benar saben hari kawat menyampaikan ilmu-ilmu agama di hadapan anak-anak didik kita beradaan. Berapa yang akhirnya bisa sampai yang sampaikan berakat guru-guru agama. Ulun nih nampak mulaan benar malah jeri membujurakan bacaan-bacaan sampai yang guru agama ulun waktu di TK, di SD dan seterusnya. Nah, termasuk mungkin kita beradaan ini jasa guru-guru agama hari, sehingga setiap kali kita sampai yang sampaikan mati pahalanya itu mengalir terus biasa guru-guru kita walaupun mereka sudah almarhum. Berapa yang akhirnya hafal bangun berakat guru agama, berapa yang akhirnya bisa jadi imam, akhirnya jadi ulama, jadi kiai, awal-awalnya berakat guru-guru agama. Jadi imam ini emang ada ilmu agama bahaya juga. Nang kayak jadi imam, namun misalnya adalah kita nih tinggal nang sunat aja tapi misalnya tinggal punut, itu sujud nah berarti kan sudah masuk ke rukun selanjutnya. Ditagur orang subhanallah berbuat berdiri biasa berpunut itu beda. Ya punut sunat aja. Jadi aman kalau mati harus akan naik. Kayak naik sujud sahwi kita sebelum salam ya kalau. Nah, ya ada juga yang subuh deh. Tadi ingat berpunut turun naik deh Allah ditagur makmum subhanallah ya. Takir naik. Bingung. Kalau pada boleh jadi dia berdiri pulang, hendak turun latihan pulang meninggal berdiri kalau beda agak naik kecai seadanya Allah mati di iman hadirin kalau ini melihat imam langkai beritahan juga salam kira nampak nah makanya kalau ilmu agama padahal kuliah aja berdiri pulang baiknya kan sampai sujud juga lagi. Nah berapa yang bisa mengaji anak-anak kita berangkat guru-guru agama tadi ulun mendengar sambutan pemberantasan buta huruf hijaiyah itu luar biasa perantian untuk memberantas buta huruf hijaiyah. Mudah-mudahan anak-anak kita bertahan bisaan mengaji, bisaan mengaji.
Nah, insya Allah bila gurunya bagus mengaji, insya Allah murid-muridnya ikut bagus juga. Nah, ulun yakin di sini bagus-bagus saja udah bacaan. Jangannya kada bisa mengaji atau kada bagus, kira-kira kada jadi guru agama ya Allah. Namun di kampung-kampung ya ada jubang namun baik, ada jurang kada. Gahnu gurunya wakaja lika jajar jelimin. Padahal wakaja lika jajar zalimin. Ada sini wakaja lika jajar jelimin, pasang muridnya kayak itu beretaan. Di sini kada bilang kayak itu ya. Nah, itu amal jariah luar biasa bagi pian beretaan. Jadi bilas ini sekadar mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita beretaan. Misalnya si A melajari si B, diamanahkan oleh si B gue. Nah, si A ini dapat pahala sebanyak si B. Walau si A ini ada amanahkan, kita nih ada amalan, kita pada akan ke orang, diamanahkan orang, berpahala orang, kita dapat pahala sebanyaknya. Walau kita ada amanahkan, apalagi amanahkan double pahala kita. Nah, si B ini setelahnya pulang menyampaikan ke si C, diamalkan oleh si C. Nah, si B ini dapat pahala kayak si C. Si A dapat pulang pahala sebanyak si C tadi dan si B. Si C ini setelahnya pulang melajari si D, diamalkan oleh si D. Nah, si C dapat pahala sebanyak si D, si B ini bertambah pahalanya sebanyak si C dan si D. Dan si A malah untung lagi, bertambah pulang pahalanya sebanyak si B, si C, si D. Jadi ilmu ini makin terus, awal-awal ini makin bertambah terus pahalanya. Nah, ini untungnya kita, bila kita dirajin menyampaikan nasihat, ilmu agama. Nah, makin berdarah ilmu makin untung terus di atas-atasnya. Makanya kita generasi belakangan ini kayak apapun amal kita, ada mungkin kalah menyaingi pahala orang-orang yang ada dulu pada kita. Karena tiap kalian kita beramal itu bertambah terus pahala mudah berjemur. Nah, hadirin hadirat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ijtinabul maksiyah, ijtinabul ma'asi, yaitu memotivasi orang lain supaya menjauhi dosa, supaya jangan menggawi maksiat. Nah, jadi kita berbicara jangan jauh-jauh dari ini. Sangkira orang mendengar nang asalnya ada niat jahat jadi kada jadi. Nang asalnya ada maksiat timbul membedalakan niatnya. Jangan justru gara-gara kita orang malah makin semangat jadinya menggawi maksiat. Rugi jangan pada menampar. Madu ternyata jangan mulai. Maka ngarang untuk sabar salahnya penamparan. Itu pulang. Nah, memotivasi orang supaya jangan menggawi dosa. Alhamdulillah Pak Bapak Samsuri Arzat. Mirip mulai jauh. Mirip betul ya. Ini sama Pak kan. Jangan tahu jangan terlalu terlalu sini. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi terakhir yang ketiga, ijtinabul maksiat, memotivasi orang supaya jangan menggawi dosa. Karena dosa ini kadang mungkin kada bermudarat. Kada ada pokoknya dosa itu kada bermudarat. Makanya ditangani oleh Allah Ta'ala. Pernah seseorang menakuni Imam Hasan Al-Basri, ujarnya ulun ini gue bilang saben hari menggawi dosa. Cuma sampai hari ini asa kada apa-apa, asa kada ada mudarat apa-apa. Awak sehat aja, berusaha sukses aja nih. Nah, maka nomor dosa itu pasti bermudarat. Belum ada merasa mudarat apa-apa adanya. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Ujar Imam Hasan Al-Basri, jika
ikam jasidin malam panahajud lah hujannya ada gue. Nah jadi Imam Hasan Al-Basri ikam tuh malam terhalang daripada kenikmatan tahajud, itulah mudarat dari dosa-dosa. Nah, sebab orang yang kawat bangun tengah malam sembahyang tahajud itu kemuliaan dari Allah, dan Allah tidak akan meletakkan kemuliaan ini kepada orang yang menghabiskan siang harinya untuk menggawi dosa dan maksiat. Sama Quran ya, Quran juga sebenarnya di Al-Quran Allah menegaskan kalau pada hilaf 4 kali diulang-ulang di Quran di beberapa surat dan ayat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Al-Quran ini kami mudahkan untuk menjadi peringatan. Jadi artinya dimudahkan, Quran ini dimudahkan untuk kita baca, kita dengarin, kita pelajari. Cuma kenapa maka timbul berat? Itu karena dosa-dosa kita. Ujar Imam Hasan Al-Basri, karena dosa-dosa kita. Mata ini amunnya rancak jadi dosa, rancak mayiti orang dengan hati yang menghina, rancak mencelengi minduha mata nih, rancak mahiri urang mata nih, atau rancak melihat yang haram-haram, ya, dan akhirnya mata yang seperti itu pasti berat untuk melihat mushaf Al-Quran. Talinga rancak mendengarkan menjadi dosa, mendengarkan gibah dan sebagainya, ya sulit talinga ini mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu juga lidah namun dipakai lisan menggibah, memfitnah, mengadu domba untuk berkata-kata yang sia-sia, ya, dan akhirnya berat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebetulnya mudah Quran ini, nah, cuma dosa-dosa kita tadi yang menghalang-halangi. Nah, di balatar memacok kau beraja menyembati orang sekampungan, disembati siapa-siapa lah, sampai orang lalu disembati juga. Padahal orang lalu tidak ada salah apa-apa. Ada dua galakian binian inmek. Nah, inmek itu apa panjangannya salahnya lah, ngangkang maksimal ya. Kegeruan bisa ada begitu, kalian betul dari lama sampai ke banjir mana benar terbetes. Lalu bagian binian inmek siapa yang bertanya jangan dihiga si anu aja, nah mau binian aja, jangan dihiganya pulang pacarnya betul aja, jangan dihiganya pulang sakit diganti dari pacarnya, jangan di ujung pulang yang mulai kuitan kayak betul aja, kayak kuitan pulang, taruh udah betul kan kalau macam ini nomor sudah motornya 3 pak udah hilang udah ini tahu berat. Nah itu namanya berat lidah nih membaca Quran. Berat bersahabat, berat berzikir karena dipakai untuk maksiat. Orang yang membaca Quran, berzikir itu karena dimuliakan oleh Allah, dan tentu Allah memuliakan orang-orang yang mengapiki lidahnya. Nah juga termasuk menggaya benar namimah, adu domba, ya Allah. Jadi walaupun bujur sambil dipikir-pikir juga, namun kesambet nih orang makin erat silaturahmi atau orang makin ranggang kan. Nah, namun biar bujur tapi menyebabkan orang makin ranggang silaturahmi atau mungkin bakal lahir gara-gara itu kita sambet, itu kita berarti sudah namimah, sudah adu domba, itu dosa besar pokoknya. Namun itu hak kawarong kayak kawarong ditakuni orang di warung kayak paminanto aja, bagus saja lah ya. Masih ham jadi ya, masih di rumah belum belain lagi ya. Gencang bener ikan makan aja. Gencang banget makan aja. Nah, rupanya ada nama darat. Menyampaikan tentang Minanto. Ujar itu ikam dia jadi warung ikam itu gencang bener makan. Lah berapa anggar? Nanti anggar. Balik ke rumah langsung besi simpun. Habis di lemari dibuatin baju ke dalam tas untuk kulit, bingung memilih apa nih,
itu basic tak mana ini sebanyak minta ada kan terus hubungan baik antara orang minatul minruha gara-gara ada yang hancur ada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi alhasil 3 tadi mudah-mudahan kita mau mengamalkan dimanapun kita berbicara, apalagi pas mengajar materi apapun yang kita sampaikan hendaknya jangan jauh-jauh dari yang 3 tadi. Pertama, memotivasi orang supaya bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, memotivasi orang lain supaya menaati Allah, menaati perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, memotivasi orang lain supaya menjauhi dosa. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada orang pribadi maupun kepada pihak semuanya, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah, dan mudah-mudahan akhir hayat husnul khatimah berkah, dan kelak di surga Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.